We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel iNinjas. Seperti biasa, iNinjas bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan. Jika tidak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Dalam konten kali ini, konten lanjutan dari part ke-1, ini part keduanya ya. Ini penyambungan kelistrikan untuk jenis AC non-inverter. Pas kebetulan ini saya ambil gambaran dari unit AC bermerek SAP ya. Mau yang low watt atau mau yang standar. Oke, kita ambil contoh. Ini adalah bagian kelistrikan di indoor unit ya. Ini indoor unitnya. Lalu ini kelistrikan di bagian outdoor unitnya. Ini gambaran ini secara umum ya. Ini secara umumnya power supply-nya itu berada di indoor unit. Jadi ini kita power supply-nya. Dan untuk AC-AC yang sekarang, terutama yang sudah memiliki nama baik ya, setiap unit AC itu di indoornya sekarang itu sudah tidak ada kabel power bawaan dari pabriknya. Kalau dulu seperti SAP, Panasonic itu masih ada kabel untuk power supply bawaan dari pabriknya, tapi untuk saat ini sudah ditidakadakan. Jadi konsumen atau yang setiap yang melakukan pemasangan yang mengadakan atau penyambungan secara langsung untuk power supply-nya. Nah, ini kami gambaran power supply yang berada di area indoor unit. Karena emang selalu setiap pemasangan unit AC itu kebanyakan stop kontak atau jalur instalasi power supply-nya itu disediakan di indoor unit. Jadi pemasangannya seperti ini. Nanti gambaran yang keduanya kita bahas mengenai penyambungan kalau seandainya power supply-nya itu lebih dekat di area outdoor unit. Nah, ini umumnya seperti ini. Ini power supply seperti biasa untuk arus listriknya, entah itu hitam maupun coklat ya. Kabel isi 3 ini line listriknya masuk ke yang ada simbol atau label L juga ya. Lalu ini N ini kami kasih tanda dengan kabel yang berwarna biru masuk ke label N juga. Nah, sementara ini yang kuning adalah untuk ground. Nah, ground ini biasanya ada yang berbentuk simbol ground tetapi kami memberi tanda dengan huruf G aja, ini ground ya. Nah, jadi sudah lengkap. Ini power supply-nya sudah lengkap, ada groundnya, netral udah pasti, arus listrik juga udah pasti. Dan yang jelas ini power supply-nya ini berada di area dekat dengan indoor unit. Nah, ini untuk pemasangan arus listriknya yang masuk ke indoor unit seperti ini. Nah, lalu untuk ke bagian outdoor unitnya seperti biasa
mempergunakan kabel isi 3. Yang kuning ini penghubung indoor dan outdoor unit. Ini yang kuning ini adalah groundnya, masuk ke ground indoor outdoor. Dari ground indoor terkonek masuk ke ground outdoor. Begitu juga dari label N ini warna biru ya, dari indoor unit label N netral, warna biru masuk ke outdoor label N juga netral. Begitu juga di label angka 1 ini untuk arus listriknya yang dari indoor unit untuk pengirim ke outdoor unit kita mempergunakan kabel warna coklat atau warna hitam. Di label 1 ini outdoor dari indoor unit keluar menuju ke label 1 outdoor unit. Oke, seperti ini sudah jelas untuk pemasangan kelistrikannya seperti ini ya. Ketika power supply emang berada di area atau terdekat di indoor unit. Ini gambar 1 seperti ini ya. Oke, kita lanjut sekarang. Kalau seandainya ya, di setiap proyek, terutama di proyek yang sudah menyediakan supaya dia tidak kelihatan berantakan, stop namping indoor unit gitu ya. Lalu untuk menjangkaunya itu lebih mudah di area outdoor unit untuk power supply-nya. Padahal penyambungannya itu berada di indoor unit. Tetapi kita tidak perlu lagi jalur kabel satu lagi. Kita bisa memanfaatkan yang sudah ada untuk penghubung yang tadi, penghubung antara indoor unit dan unit, kita manfaatkan sebagai power supply menuju indoor unit dari outdoor unit, karena power supply-nya berada di area atau berada di terdekat di area outdoor unit. Oke, gambarnya seperti ini, gambaran yang kedua. Nah, ini gambar ini jika power supply-nya ya berada di area outdoor. Oke, kita baca pemasangan instalasinya untuk kelistrikannya. Akan ya. Ini power supply udah ini dari gambaran aja. Power supply ini berada di area outdoor unit. Sudah disediakan di area outdoor unit. Sementara power ini yang digunakannya itu terlebih butuh ke indoor unit. Maka cara penyambungan sebagai berikut. Seperti inilah cara penyambungannya. Oke, ini kita baca dari mulai netral dulu ya. Ini label L ini, label N ini untuk netral warna biru, masuk ke outdoor unit ya, di label N juga. Lalu untuk penghubung outdoor dan indoor itu udah tersedia, contohnya kabel hanya isi 3. Kalau isi 2 itu tidak akan bisa seandainya power supply ada di belakang. Jadi di area outdoor ini kita katakan sebagai power supply di belakang, kalau di indoor unit kita katakan sebagai power supply di depan gitu ya. Oke, dari label N ini warna biru, kabel penghubung indoor outdoor warna birunya kita jumper, kita jadikan satu di outdoor unit di label netral ini, lalu masuk ke label N indoor.
Nah, itu untuk netralnya. Lalu untuk arus listriknya kita bisa warna hitam atau warna coklat, karena emang warnanya dari kabel itu hanya ada, kebanyakan itu dan umumnya itu hanya warna coklat dan warna hitam ya. Ini untuk arus listriknya. Tetap kita masuk dulu di area outdoor unit supaya lebih rapi ya. Tetapi di area terminal outdoor unit ini tidak ada hubungannya ke label-label ini, baik label ini netral maupun label 1, apalagi ke ground, ini tidak ada hubungannya. Jadi yang listrik ini ya, jalur listrik ini masuk ke outdoor ini hanya numpang supaya rapih saja, berada di dalam box outdoor unit. Jadi di sini terjadi penyambungan ya, penyambungan antara kabel power dengan kabel penghubung ke indoor unit. Jadi di sini saya kasih tanda hitam ini sebagai isolasinya ya, isolasinya. Jadi kabel masuk, disambung ke outdoor unit, diisolasi, kita simpan di dalam box dia punya outdoor unit. Jadi tidak ada hubungannya ya, tidak ada kaitannya perihal kelistrikannya untuk yang warna hitam atau coklat ini, arus listrik ini dengan di bagian outdoor itu tidak ada hubungannya ya. Hanya numpang nyambung saja untuk demi kerapihan. Dari itu oke, kita udah masuk, di-connect dan nyambung ke label L di indoor unit. Oke, ini udah jadi ya. Nah, lalu penghubung indoor outdoor unit ini, indoor dan outdoor unit, berarti warna hitam atau coklat dan biru ini sudah terkonek. Ya, sudah terkonek antara indoor, outdoor, serta power supply sudah masuk. Nah, sekarang di indoor unit itu untuk penghubung ya, untuk penghubung arus listrik yang dikerjakan oleh sistem di indoor unit untuk mengirim arus listrik ke outdoor unit, untuk menghidupkan outdoor unit, kita manfaatkan kabel yang berwarna kuning. Jadi kuning ini yang menuju atau dari indoor ini bukan ground ya, tetapi kita manfaatkan sebagai arus listrik yang dikirim dari indoor unit untuk outdoor unit. Nah, jadi yang kuning ini, karena setiap kabel yang isi 3 tentu ada warna biru atau hitam, coklat atau coklat atau kuning, pokoknya isi 3 gitu ya. Nah, kuningnya ya kita konekkan di label 1 sebagai pengirim arus listrik dari indoor unit menuju ke outdoor unit. Di outdoor unitnya juga tentu dikonek di label 1. Jadi kuning ini penghubung listrik dari indoor menuju ke outdoor unit. Di indoor unit ini tidak mempergunakan ground. Ground hanya berada di area outdoor unit saja. Penghubung ground ini bisa saja melalui pipa instalasi tembaga yang nantinya untuk sirkulasi gas freon, pipa instalasi penghubung indoor dan outdoor. Itu bisa masih ada hubungan lewat itu. Jadi yang penting kalau menginginkan ada groundnya cukup di area outdoor saja. Jadi di indoor unit ini kita tidak mempergunakan ground ya. Oke, jadi sudah jelas penyambungannya seperti ini. Dan netral nih ya, saya jelasin, ini netral di indoor tidak dipergunakan. Kalau di gambar 1, netral ini karena power supply-nya ada di indoor unit, netral dipergunakan. Tetapi karena power supply-nya ada di daerah outdoor unit,
netral indoor ini sudah tidak dipergunakan lagi. Netral dari indoor unit yang tadinya untuk ke outdoor unit. Ya, ini sudah tidak dipergunakan karena netralnya sudah langsung dikonek menjadi satu dengan power untuk indoor unit di area outdoor unit. Jadi seperti inilah hasilnya ketika power supply pas kebetulan berada di area outdoor unit dan sangat sulit untuk menjangkau ke area indoor unit, sementara kabel sudah tertanam satu kabel satu jalur tapi isi 3 ya. Tapi rata-rata untuk ditanam itu usahakan selalu isi 3 ya, fungsinya untuk jaga-jaga seperti kejadian seperti ini ketika power supply tidak dipasang di indoor unit ya. Jadi harus yang ditanam ini wajib kabel itu isi 3. Kalau isi 2 ini sudah tidak bisa lagi. Kalau isi 2 ketika power supply-nya berada di belakang atau berada di area outdoor unit, karena kita masih kurang satu kabel lagi gitu ya. Oke, itu saja informasi dari kami perihal penyambungan kelistrikan untuk pemasangan unit AC non inverter, mau yang low watt maupun yang standar, khususnya untuk merek SAP. Karena kenapa saya dikhususkan untuk merek SAP? Karena label-label ini persis sekali untuk merek AC SAP. Label N1 lalu LN. Ini di indoor unit itu seperti ini labelnya, sementara di outdoor unitnya seperti ini. Tetapi untuk merek-merek AC yang lain juga tidak jadi masalah, paling berbeda nama label ininya saja. Ada yang istilahnya LN-nya ini pasti sama ya. Ada yang di sini tertulis COM atau netral. COM ini udah pasti untuk penghubung indoor ke outdoor gitu aja. Atau ada juga yang 1-2 gitu, LN 1-2 ya, jelas yang satunya itu adalah arus listrik penghubung indoor ke outdoor, sementara 2-nya itu adalah netral. Itu aja yang membedakannya untuk label ini. Untuk merek-merek yang lain mungkin hanya di label ini aja yang berbeda ya, di nama-nama label ini. Tapi ini saya ambil contohnya dari merek AC SAP yang pas kebetulan yang low watt. Tapi antara low watt dan yang standar itu sama aja, terkecuali yang inverter. Tetapi saya juga sebetulnya untuk yang jenis inverternya ya, khusus untuk merek SAP saya belum pernah merasa memasangkan, jadi belum tahu persis untuk kelistrikannya merek SAP inverter. Oke, itu saja informasi atau penyambungan informasi atau penyambungan cara penyambungan kelistrikan pemasangan AC dari kami iNinjas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iNinjas. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.